daripada pengajaran di Alkitab itu bahwa ada kejamakan gitu di dalam ketuhanan itu atau kealahan itu ada di dalam totalitas pengajaran Alkitab itu ada kejamakan. Salah satu contohnya itu misalnya pada saat Yesus dibaptis, kelihatan tiga-tiganya ada yang hadir, ada yang bersuara, kemudian ada Roh Kudus yang turun seperti burung merpati, kemudian ada Yesus sendiri. Jadi di situ kelihatannya ada kejamakan. Kemudian di Perjanjian Lama juga ada kata-kata yang mungkin tidak asing lagi. Marilah kita, kata kita menunjukkan kejamakan. Sehingga totalitas pengajaran daripada Alkitab itu merujuk kepada yang disebut dengan doktrin. Doktrin ini untuk pengajaran supaya bisa orang paham gitu. Kalau orang hanya merujuk kepada Yesus sendiri dan mengabaikan Bapa dan Roh Kudus, memang itu bukan pengajaran Kristen secara totalitas di dalam Alkitab. Jadi yang saya sembah yaitu kepada yang disebut dengan Allah Bapa sebagai pribadi pertama, kemudian Yesus Kristus sebagai pribadi kedua, dan Roh Kudus sebagai pribadi ketiga. Ketiga ini bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Mengapa tidak bisa dipisahkan? Karena di dalam diri Bapa itu ada firman. Firman itu melekat kepada Yesus. Kemudian di dalam diri Bapa itu ada Roh yang menghidupkan itu. Dan itu ketiga doktrin Tritunggal ini, kenapa disebut tiganya pribadi? Karena ketiganya bisa berkomunikasi. Ada ayat-ayat yang merujuk kepada itu, menunjukkan pribadi-pribadi itu ada. Misalnya contohnya di Yohanes 14:16. Di situ Yesus meminta kepada Bapa, ya, sudah dua pribadi di situ, meminta kepada Bapa untuk meminta Roh Kudus untuk turun menemani atau sebagai penghibur ketika Yesus sudah naik ke surga. Itu ada menunjukkan bahwa ada ketiga itu ada. Tapi ketiga itu Esa, Allah yang Esa. Kejadian 1 ayat 1 di situ topik lain menerjemahkan Allah menciptakan langit dan bumi. Mungkin sekarang udah dirubah jadi Ilah menciptakan langit dan bumi. Pada prinsipnya adalah sama. Demikian mungkin narasi saya. Terima kasih. Baik, sahabat-sahabat yang lain, mohon izin ya kalau misalnya saya ngambil alih ya, Komal ini sementara aja. Jadi gini Pak, saudara saya mengatakan Yesus itu punya banyak gelar. Oke, Yesus banyak gelar. Anak Daud, anak domba, anak manusia, Mesias, ya, Kristus dan seterusnya. Tapi ada satu gelar yang bermasalah pada diri Yesus yang dinobatkan oleh Kristen. Apa itu? Tuhan. Itu yang bermasalah Pak. Karena cuma ada satu Tuhan. Kalau nanti dinarasikan bahwa oh tidak, itu adalah kurios, ya. Tapi coba kita lihat penjabaran dalam kehidupan rutinitas ritual agama Kristen hari ini. Apakah Yesus itu hanya sebatas Tuhan? Atau memang benar-benar mereka menuhankan Yesus itu? Itulah yang bermasalah Pak. Nah kembali kemudian saudara saya ini mengambil kitabnya teman kita Yahudi, Wayomer Elohim Ma'ase. Kita harus memahami Pak, dari konteks bahasa, di situ bukan kata kita, tapi kata kami Pak. Kalau kita itu mutlak jamak, tapi kalau kata kami itu bisa jadi adalah tunggal. Contoh, seperti yang ada tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 45 nomor 21 misalnya. Hismi asad mekedem measikidah halo ani. Dia berbicara tentang dirinya. Ani, aku. Tidak ada yang lain. Tetapi dia mengatakan bahwa ketika tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada siapapun selain dia, hikidah halo ani, selain aku, tidak ada Tuhan yotefafe wa en. Tidak ada yang lain. Au Elohim ba'aldai, tidak ada selain daripada saya. Nggak ada. Saya satu-satunya Tuhan. El Sadi, saya satu-satunya, hanya saya yang ada. Nggak ada yang lain. Tetapi kemudian ketika kita membaca kitab Kejadian, di situ narasinya kami. Kenapa dikatakan kami? Ternyata di Al-Quran juga sama Pak.
kata-kata kami itu ternyata merujuk kepada hal yang tunggal. Tidak selamanya apa yang kemudian kita katakan kami itu adalah jamak. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika kitabnya orang Yahudi mengatakan Wayomer Elohim Naase, dan berkatalah Tuhan, biarkanlah kami membuat. Nah, kami di situ, Pak, bukan kita. Kalau kami itu, contoh misalnya, ini sering saya kasih narasi contoh. Seorang dosen masuk ke dalam kelas, di depan kelas dia berkatakan, anak-anakku sekalian, besok kita akan ke Bandung. Maka narasi itu sama dengan guru dan siswa di dalam kelas semuanya akan berangkat ke Bandung. Karena dia menggunakan kata kita, berarti jamak. Tapi ketika dosennya mengatakan kami, anak-anakku besok kami akan ke Bandung, murid-murid itu tidak ikut ke Bandung dia, karena kami di situ tunggal, Pak. Nah, ini dia masalahnya. Jadi Al-Quran mengatakan kami sama dengan ana, kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, naase itu berarti adalah ani. Nah, muncul Kristen kemudian yang menerima satu pengajaran dari Romawi Yunani lewat tangan Paulus yang adalah orang Farisi. Di dalam Roma 14:9, Yesus yang telah mati, yang telah kau salibkan itu telah dihidupkan kembali untuk menjadi Tuhan. Nah, dia menjadi Tuhan, Pak. Di dalam Roma 10:9 dikatakan, barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa dia adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Nah, Yesus ini kemudian menjadi Tuhan, padahal Tuhan yang benar itu hanya seorang diri. Contoh misalnya, narasi ini ada kaitannya dengan Tuhan itu berdiri sendiri. Ayub 23:13. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi Tuhan? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Maliaki 3:6. Bahwasanya aku Tuhan tidak pernah berubah. Itu jelas, itu diterangkan seperti itu. Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan Tuhan itu bisa merubah diri menjadi makhluk. Oh, tidak bisa, karena datanya sudah ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Yesaya 43:10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yesus itu adalah makhluk yang dibentuk, berarti dia bukan Tuhan, Pak. Nah, kita bandingkan dengan Yesus di dalam Lukas 9:29. Selain dia sudah menjadi manusia, makhluk, ketika ia sedang berdoa, rupanya Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Markus 9:2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama-sama dengan mereka. Dia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus merubah wajah di depan mata mereka. Tuhan tak pernah berubah-berubah, Pak. Yesus berubah wajah dia. Nah, oleh karena itulah kemudian saya hanya ingin mengatakan bahwasanya ketika Anda cinta kasih kepada anak saudara, kenapa Anda mengajarkan sesuatu konsep yang tidak diajarkan oleh Tuhan, tetapi hanya mengajarkan konsep yang merupakan tradisi manusia? Ingat, penyembahan terhadap Yesus itu tradisi manusia, Pak. Tradisi penyembahan selain kepada Tuhan itu adalah tradisi paganisme. Untuk itu saya katakan, kalau kasih kepada anak Anda, ya ajarilah mereka menyembah Tuhan yang benar. Silakan. Boleh saya bicara? Ya, silakan. Ya, silakan. Tadi saya mendengar bahwa Yesus dijadikan Tuhan oleh Paulus. Ya, sebetulnya Yesus sendiri adalah Tuhan. Banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus sendiri adalah Tuhan. Contohnya Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dan masih banyak ayat-ayat lain menerangkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Contohnya, anak manusia adalah Tuhan hari Sabat. Itu masih banyak kata-kata itu. Jadi Paulus itu bukan menuhankan, menjadikan Yesus Tuhan. Nah, itu Anda salah. Ayatnya di mana? Coba. Tuhan, Pak. Tuhan, Pak. Kalau teks aslinya itu Tuhan, itu bukan Tuhan. Konteksnya.
silakan Pak Juma beritahu ayatnya. Paulus menjadikan Tuhan ada di mana? Karena Anda hanya menyomot ayat, mencocok-cocokkan, lalu mengklaim. Jadi seperti saya sudah mengikuti banyak sekali debat, sebelumnya debat bebas, sebelum ada ITU, ya, itu mereka hanya klematologi, cocokologi, dan comotologi. Hanya mengambil ayat, mencomot-comot ayat, lalu mencocok-cocokkan, lalu mengklaim. Anda tidak bisa menerangkan dari awal itu sampai akhir. Hanya mengambil sebagian lalu Anda menerangkan secara bebas. Silakan Pak Zuma, tolong Baik. Anda berikan ayatnya bahwa Paulus menjadikan Yesus Tuhan. Baik. Di sini ada Alkitab, silakan baca. Siap. Baik, saya bantah dulu Pak, Yohanes 13:13 itu ya. Jadi kita harus menyadari dan mengakui bahwa perspektif kita tentang agama hari ini, Islam masih berpola kepada original text, yaitu bahasa Quran. Kristen berpola hanya kepada terjemahan. Nah, beriman itu Pak, harus dengan ilmu. Jadi kita boleh beriman, itu boleh, silakan aja mengimani pohon itu Tuhan. Tapi setelahnya kaji pohon itu dengan ilmu. Apakah betul iman saya ini sudah benar? Nah, sama seperti ketika Anda menuhankan Yesus, jangan diam. Cari supaya iman Anda itu bertumbuh dan berkualitas. Jangan cuma makan doktrin dan dogma. Ketika kitab Anda mengatakan, memang betul aku adalah guru dan Tuhan, cari, jangan berhenti sampai di situ. Ternyata Pak, Yesus itu kan berbahasa Aram Pak, sehingga dia bukan bahasa Indonesia. Maaf, saya potong sebentar. Yesus berbahasa Arab. Bahasa Aram Pak, Aramaik. Dari mana Yesus berbahasa Arab? Tunjukkan ayatnya. Bahasa Aram Pak, bahasa. Kalau berbahasa Aramaik, ya oke lah. Iya. Ya. Yesus berbahasa Aram. Aram, Ya. boleh. Nah, itu bahasa yang digunakan sehari-hari. Dia bisa berbahasa Yunani dan berbahasa Ibrani. Oke, baik. Nah, di dalam bahasa Aram, Yesus mengatakan ya Rabban we maran. Apa maran itu? Dari kata mar, apa itu? Itu Tuhan, Pak. Kalau dalam bahasa Aram, kalau level Bapa itu dipanggilnya Allah. Sementara Yesus tidak pernah mengaku Allah. Dia mengatakan dirinya adalah maran, Tuhan. Jadi kalau dalam bahasa Yunani, Yesus sama sekali tidak pernah mengaku Theos. Mengaku Kurios, yes, dia Tuhan, Pak. Mengaku ilah, yes, karena dia adalah orang yang kemudian, kalau kita identikkan dengan bahasa Arab, maka boleh, silakan aja. Boleh dikatakan Rab, boleh, silakan. Mau dipotong sebentar. Bahasa Kurios, bahasa Yunani berarti Tuhan, itu berarti jamak Pak. Jadi bukan hanya Tuhan saja, itu bermakna banyak sekali. Ada yang dibilang junjungan, ada yang dibilang Tuhan. Ya, itu terjemahan Pak, itu terjemahan. Itu terjemahan. Itu bukan yang terjemahan Pak. Pak, kalau yang dikatakan kurios Pak, itu sudah pasti manusia. Kalau dikatakan Theos, itu sudah pasti Tuhan. Pahami itu dulu Pak. Nah, bukannya masalah Theos atau kurios. Kurios bahasa Tuhan. Bapak menyebutkan Tuhan. Nah, saya menyebutkan Tuhan karena dalam literatur bahasa Yunani itu bermakna banyak sekali. Ada junjungan, ada itu bahasa Indonesia Pak. Itu bahasa Indonesia Pak. Jadi ya, saya lanjut dulu Pak Solo Karir. Saya lanjut dulu Pak. Yosua itu tidak pernah menyebut kata Allah. Sebab Allah itu tidak terlihat, sedangkan Yesus terlihat. Itu poinnya dulu ya. Kurios, Tuhan tidak bisa jadi Theos. Karena Theos itu tidak terlihat. Yesus terlihat, berarti dia adalah Tuhan, kurios dia. Nah, di dalam kitab saudara, di Daskalos Kaihourios, Yesus itu mengaku sebagai kurios Pak. Tuhan, tidak mengaku Theos.
Itu poin yang pertama yang perlu saudara pahami. Nah, Terus kemudian maaf sebentar, saya bahwa anak manusia adalah Tuhan hari Sabat itu bagaimana? lah, Anda sudah menyebutnya sebagai anak manusia, udah selesai, Pak. Udah selesai di situ. Loh, Kalau Anda menggunakan akal, anak manusia adalah Tuhan anak hari Sabat. Oke, sekarang begini loh Pak. Akal kita ini sudah disetting oleh Tuhan. Coba Anda jujur terhadap akal. Apakah pencipta langit dan bumi ini anak manusia? Begini, Ya tunggu Pak. Jangan kemana-mana. Saya tidak butuh penjelasan dari Bapak. Maaf, saya sekali lagi tidak butuh penjelasan. Saya minta Anda menjawab dengan jujur. Apakah pencipta langit dan bumi ini anak manusia? Anak manusia yang Firman itu bernusul sebagai manusia. Bapak, saya ulang pertanyaan saya. Apakah pencipta langit dan bumi? Apakah pencipta langit dan bumi? Bicara bisa nggak? Boleh nggak saya bicara dulu? Silakan Pak, tapi jangan muatannya nipu-nipu ya Pak ya. Ya, saya nggak nipu-nipu Pak. Oke, silakan. Saya, semuanya berdasarkan Alkitab Pak. Baik. Bahwa Firman itu telah menjadi manusia. Bahwa Oke. Firman itu pada mulanya Firman itu bersama-sama dengan Allah. Oke. Dan Firman itu adalah Allah. Oke, berarti Yesus bermula Pak ya? Dari Firman menjadi Iya, manusia untuk berarti- menebus dosa manusia. Berarti NRKN Hologos itu bermula Pak ya? Yesus itu punya awal Pak ya? Bukannya punya awal Pak. Pada Loh, mulanya. tadi katanya pada mulanya itu apa Pak dalam bahasa Yunani? Loh, saya nggak menjelaskan bahasa Yunani. Oh nggak Saya hanya bisa. menjelaskan- Nggak bisa Pak, nggak bisa. Kalau Bapak- Itulah yang saya tanamkan tadi, yang saya katakan kepada Pada Saudara mulanya Freddy. itu bahasa Yunani apa? Saya mau tahu. Yesus itu mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain, Pak. Jadi kita harus mengasihi mereka, jangan kita sesatkan mereka. Ketika kita mengasihi anak kita, kita harus mencari pola kebenaran itu dengan sungguh-sungguh. Jangan karang-karangan, Pak. Pada mulanya berasal dari kata erke. Erke artinya apa? Mula, awal. Pada mulanya, pada awalnya. Berarti Yesus ini bermula, Pak. Segala sesuatu yang punya awal sudah pasti bukan Tuhan. Oke, Pak, sepakat kita di situ? Nah, sekarang mari saya buktikan. Pak siapa namanya? Pak Solo. Di dalam kitab saudara, jangan ke Al-Quran. Ke Al-Quran itu terlalu berat untuk Anda. Roma 1 nomor 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Ini siapa ini yang dimaksud di sini? Islam atau Kristen? Di dalam Timotius 2 nomor 5, karena Allah itu esa dan esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yesus di situ disebut sebagai apa? Manusia. Pencipta langit dan bumi ini manusia? Bukan. Ya, ini saatnya beriman, bertumbuh akal itu, bertumbuh ilmu itu. Iman bertumbuh dengan ilmu, jangan monoton, jangan statis. Orang berilmu itu harus dinamis. Mengkaji sampai kepada kebenaran absolut. Itu yang perlu saudara pahami. Pak, Bapak Solo. Awas bentar Pak Solo. Jangan lihat Google, jangan kelamaan. Wah, ini muridnya Pendeta Torosoki juga ini rupanya. Silakan Bang Freddy diambil alih dan teman-teman Muslim kalau ada yang mau menambahkan waktu dan tempat disenggol. Lanjut. Silakan Gurunda aja. Silakan. Bang Freddy mungkin mau menanggapi saya. Silakan. Oke. Silakan Bang Freddy, silakan. Iya, saya udah bingung ini. Apa yang saya tanggapi lagi? Jadi begini, sebetulnya yang kita mungkin sepakat, akan tidak sepakat itu etimologi daripada kata Tuhan itu. Di dalam Alkitab itu memang sebenarnya Alkitab kata Tuhan itu tidak ada. Demikian juga di Al-Quran yang kata Tuhan juga tidak ada. Gitu. Ini kan istilah kita diterjemahkan gitu. Diterjemahkan dari kurios itu dilihat daripada konteksnya. Jadi misalnya tadi konteksnya di Rasul Paulus tentang di Roma yang tadi si Solo dia menanggapi bahwa Rasul Paulus tidak mengangkat Yesus jadi Tuhan.
Tetapi di situ konteksnya itu Yesus itu dia menjelaskan kepada orang Yahudi yang di luar ya, di luar apa namanya, di luar Yerusalem lah. Surat-suratnya di luar gitu ya, dia menjelaskan bahwa yang Yesus yang disalibkan itu sudah menjadi Tuhan. Begitu. Nah, Tuhan ini kadang-kadang rancu ya kalau kita berbicara tentang Tuhan. Jadi Bang Juma, saya menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak selamanya merujuk, artinya tidak selamanya itu merujuk kepada pencipta langit dan bumi, tidak. Itu salah. Tuhan bisa juga merujuk kepada dia itu misalnya pemilik atau penguasa. Nah, Yesus diberi gelar Tuhan itu karena dia diberi kuasa sesuai dengan kitab suci di Matius 28 ayat 19 ya. Dia diberi kuasa baik di bumi maupun di surga, dan dia memberikan perintah. Jadi Yesus juga diutus, tapi Yesus juga dia mengutus kepada rasul-rasul, ke-12 rasul, kemudian ditambah juga kepada Rasul Paulus yang dia spesialis lah, karena dia tidak tergolong di dalam 12 itu. Dia mendapat sendiri ya, penglihatan sendiri gitu ketika dia ke Damsyik. Kira-kira demikian, Pak Solo belum kembali. Jadi kata Tuhan itu yang tadi kita bilang, yang kata Rasul Paulus itu dia mengajarkan bahwa kepada orang-orang yang di sana, yang di Titus atau di Korintus atau di mana, dia mengatakan bahwa Yesus yang disalibkan itu, yang sudah disalibkan itu telah bangkit dan telah menjadi Tuhan, menjadi Tuhan. Itu pemahamannya, maksudnya Tuhan tidak langsung merujuk kepada pencipta, tetapi dia telah diberikan kuasa baik di bumi. Jadi dia sebagai jalan, seperti yang tercatat di Yohanes 14:6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 3:16 juga, ayat ini banyak orang Kristen ya percaya, kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di bumi, bukan, yang Yohanes 3:16 yang menyangkut dengan bahwa Anakku keselamatan yang kukasihi, ya. Ya, keselamatan itu hanya melalui anak tunggal Bapa. Kira-kira demikian. Mungkin Pak Solo mungkin dia sudah kembali. Silakan mungkin Pak Solo dia. Ya, biar Pak Solo minum kopi dulu campur Bodrex. Saya tanggapi dulu Bang Freddy ya. Jadi gini Bang, kalau dikatakan Yesus itu adalah Tuhan, tapi tidak mesti dimaknai sebagai pencipta langit dan bumi. Tapi faktanya disembah dan dituhankan, diilahkan kan gitu. Nah sekarang gini, andai saja di Islam ya, pola ini, kalau di Islam Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa kabar gembira, basyira wa nathira, kepada seluruh umat manusia, kafatal linnas. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah pembawa jalan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Kesalahan yang terjadi kemudian ketika perintah Allah di dalam Al-Quran agar mengikuti dan mentaati Rasulullah, lantas kemudian Rasulullah dituhankan, disembah, itu jatuhnya kepada kesyirikan. Karena jalan menuju kepada Allah, jalan menuju kepada surga itu melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kami tidak menyembah jalan, tidak boleh. Nah sekarang yang terjadi di agama Anda adalah Yesus datang meminta hidup kekal itu adalah mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus minta keselamatan itu harus diikuti dia, diikuti apa yang menjadi instruksi dia, bahwa dia hanya utusan Tuhan. Nah makanya orang Yahudi tidak mau beriman kepada konsep Kristen, karena menurut mereka Kristen ini adalah Abu Dasarah. Mereka ini adalah bidat. Mereka ini syirik kalau dalam agama Islam. Kenapa? Mereka mengakui ketuhanan Bapa dan juga mengakui ketuhanan utusan. Artinya syirik kalau dalam Islam. Anda menduakan Tuhan. Sementara Yesus sendiri datang mengatakan la ilaha illallah wa ana rasulullah, dan sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah, utusan Tuhan.
Tapi Anda kemudian menggantikan posisi Bapa yang satu-satunya itu menjadi Yesus juga adalah satu-satunya. Dengan mencoba untuk menarasikan, oh Tuhan di situ belum tentu juga pencipta langit dan bumi. Tapi faktanya dituhankan, disembah, disetarakan dengan Tuhan. Dan itu polanya datang dari Paulus. Itu datanya datang dari Paulus, Pak. Paulus yang menggantikan Tuhan Bapa itu menjadi Yesus. Dengan cara apa? Dia mengatakan dia datang mengosongkan diri, serupa dengan manusia. Dan setelah dia bangkit dari kematian, dia menjadi Tuhan. Itu fakta, tidak bisa dipungkiri. Nah, karena itulah kemudian sekali lagi saya katakan, kalau kasih kepada anak, keluarga, kasih kepada sesama manusia, maka ajarkan mereka kebenaran absolut. Apa yang Yesus ajarkan tentang dirinya, itulah yang harus kita ajarkan kepada manusia. Yesus mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan. Ya sudah, selesai. Hidup kekal itu bukan mati kekal, tapi hidup kekal adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Jadi kalau ada yang keluar dari situ, itu offside. Tempatnya di mana? Enyahlah kau daripadaku, kamu semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena harus rujukannya kepada kehendak Bapa. Kehendak Bapa, inilah anakku yang kukasih, kepada aku berkenan. Dengarkanlah dia. Kan kita diperintahkan oleh Tuhan untuk mendengarkan Yesus. Maka Yesus yang harus didengarkan. Bukan gereja, bukan konsili-konsili, bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Markus, bukan Matius, bukan Yohanes. Tapi Yesus yang harus didengarkan. Apa yang Yesus kita dengarkan? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti Yesus maunya dikenal sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi atau nabi utusan Tuhan. Silakan, Pak. Yang muslim silakan masuk. Dinda Tahta. Ya, silakan Bu Rahma dan Bang Handi, yang lain juga. Bang Farid. Fadal. Terima kasih Gurunda. Nah, betul kata Gurunda tadi ya, sama disampaikan. Karena gini, pengajaran Paulus begini Bang ya, di 1 Korintus 8. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Dan selanjutnya ya, di sini dia memisahkan ya antara Allah Bapa dan Tuhan itu Yesus. Disinilah yang menjadi kalian bingung memahami ya. Karena kalau kita merujuk pada pengajaran yang dibawa oleh Yesus, apa kata Yesus? Dengarlah hai orang Israel, dengar hai orang Israel. Tuhan Allah kita. Ini satu kesatuan, Tuhan Allah kita, satu sosok ya, tidak terpisah di situ. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita di sini merujuk kepada dirinya, berarti Yesus bertuhan. Tuhan Allah kita bersambung di situ ya. Tetapi apa kata Paulus tadi? Allah itu yaitu Bapa dan Tuhan itu yaitu Yesus. Dia pisahkan ya kalau menurut pengajaran Paulus ya. Entah Paulus atau lah ya lembaga kitab salah terjemah entahlah ya. Tapi fakta di Bibelmu seperti ini. Nah, kalau kita pun merujuk ke perjanjian lama atau pengajaran para nabi-nabi terdahulu di 1 Raja-Raja 8, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah. Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Ini pengajaran di perjanjian lama ya, pengajaran para nabi Musa dan Yesaya dan sebagainya. Dan kalau kita ke mana lagi ya? Tuhanlah Allah. Dan kalau kita ke Yesaya, bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Jadi kalau di kami ini tiada Tuhan selain Allah ya. Ini Yesaya 45:21 ya Bang ya. Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Jadi kurasa sangat jelas ya pemahaman pengajaran Yesus dengan perjanjian lama sangat seiring sama ya. Tapi datang Paulus ini berbeda. Dia memisahkan antara Allah Bapa dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan ya. Silakan. Terima kasih Gurunda. Silakan yang lain saudaraku. Baik, jadi saya jelaskan dulu ya menyangkut dengan 1 Korintus 8 ayat 6. Di situ Paulus dia mengajar bahwa dia membedakan antara Allah dan Tuhan itu. Oleh karena itu dalam konsep Allah Tritunggal itu sudah tepat. Karena Paulus itu dia sudah membedakan antara Allah itu merujuk kepada pencipta langit dan bumi, sedangkan Tuhan itu dia tidak selamanya Tuhan itu kalau dalam Kristen, dalam Alkitab itu tidak selama merujuk kepada pencipta langit dan bumi, tapi dia bisa gelar. Jadi bisa juga sebagai penguasa,
sebagai pemilik kepada siapa. Jadi diterjemahkan dari kurios. Jadi sebenarnya baginda Rasul Muhammad juga bisa disebut kurios, ya bisa disebut Tuhan, nggak masalah sebagai penguasa. Sebenarnya ya kata umum itu. Tetapi kalau misalnya Tuhan itu langsung dalam pemahaman Indonesia memang langsung merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Ini semua sudah terhipnotis, termasuk dengan semua Kristen, begitu. Tetapi orang Kristen yang masih Tritunggal tetap berdoa, ya Bapa di dalam sorga, yang kami kenal melalui anakmu Yesus Kristus, semua melalui Yesus, ya, di waktu dia berdoa kepada Bapa di sorga itu. Dan ketika kita di dunia ini untuk menjalani kehidupan sehari-hari, kita selalu didampingi atau selalu meminta Roh Kudus sehingga sebagai penghibur, sebagai penolong kita. Jadi Alkitab itu kalau kita baca secara totalitas, memang di situ ada subkoordinasi tentang Yesus. Kelihatan karena Yesus ketika di bumi, dia punya Tuhan. Yesus itu punya Tuhan karena dia berdoa kepada Bapa. Ya, secara subkoordinasi Yesus punya Tuhan. Tetapi dia juga diberikan gelar sebagai Tuhan. Tuhan merujuk kepada pencipta, bukan pencipta, merujuk kepada penguasa. Dia diberikan penguasa gitu. Sehingga doktrin yang secara totalitas untuk pengajaran supaya orang itu bisa mengerti, bisa membedakan antara pribadi Bapa, pribadi Yesus dan pribadi Roh Kudus, punya konsep Tritunggal. Tritunggal itu 3 pribadi, 1 hakikat. Hakikatnya tetap Elohim, Allah itu sendiri sebagai pencipta langit dan bumi. Jadi menyembah kepada Allah Bapa. Di dalam Allah Bapa itu ada firman itu yang diberi gelar juga kepada Yesus. Kemudian di dalam Bapa itu adalah Roh Kudus. Jadi kalau misalnya kita pahami, sebenarnya tidak terlalu bingung gitu, karena orang Kristen juga menyembah kepada Allah yang Esa itu. Tetapi kebagaimanaan Allah itu yang seperti tadi Pak Juma udah bantah, bahwa di kitab Perjanjian Lama yang menuju kepada marilah kita, yang dibantah dengan marilah kami, kira-kira bahasa Indonesia antara kami dan kita itu kan, kalau menurut saya sinonim itu Pak Juma. Bisa merujuk kepada jamak, bukan kami itu tunggal, enggak. Tidak, bisa merujuk kepada jamak juga kami. Kemudian kita bisa merujuk kepada jamak. Jadi bahasa Indonesia seperti itu. Kira-kira demikian dulu. Saya tanggapi Gurunda, Bang Hos, teman-teman sedikit aja. Saya tanggapin Pak Freddy. Boleh? Ya, sebentar ya, silakan. Silakan Bang, silakan. Siap Bang, makasih. Jadi begini Pak Freddy ya, Pak Freddy. Karena kayaknya Anda memaksakan Yesus ini jadi Tuhan ini. Nah, jika Yesus sendiri menolak untuk dijadikan Tuhan, lantas mengapa harus dipaksakan jadi Tuhan? Ini dalam Yohanes 18:11-18 ya. Yesus dan Bapa, coba diperhatikan ya. Dalam Yohanes 8 nomor 17 dan sampai 18, Yesus dan Bapa adalah 2 pribadi, bukan 1 pribadi. Kalau kita berbicara hakikat ya, hakikat manusia dengan Tuhan itu tidaklah sama. Hakikat berbeda dengan manusia dengan hakikat Tuhan. Manusia itu merasakan lapar. Coba kita lihat ketika Yesus mengutuk apa tuh? Pohon ara ketika pohon itu berbuah. Itu kan Yesus merasakan lapar. Sementara Tuhan itu nggak bisa dilihat, nggak bisa serupakan dengan siapapun ciptaannya. Kemudian saya lanjut lagi ya. Silakan tolong didengarkan baik-baik. Dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus tidak pernah menyebut dirinya Allah. Bahkan Yesus menyebut Bapa sebagai Allah dan satu-satunya Allah yang mengutus dia. Terus lantas bagaimana Anda bisa menanggapi ini? Silakan Pak Freddy. Jawab Pak. Iya, kalau yang itu tetap, ya. Jadi begini Pak, di dalam Alkitab itu kalau kita membaca tentang subkoordinasi ada tingkatan itu kelihatan gitu.
bahwa misalnya Bapa lebih besar dari aku. Yohanes kemudian keselamatan satu-satunya itu percaya kepada Allah dan Yesuslah yang sebagai utusan. Itu oleh karena itu totalitas pengajaran daripada Alkitab itu, karena di situ ada kejamakan, ya, ada kejamakan karena Yesus juga mengatakan bahwa Bapa menghidupkan, aku juga bisa menghidupkan. Bapa mematikan, aku juga bisa mematikan. Di dalam ayat-ayat itu seperti itu. Itu ayat-ayat yang seperti itu dia menunjukkan bahwa seperti Rasul Paulus juga sudah menjelaskan bahwa Yesus Allah dan Tuhan itu ada dua pribadi yang dibedakan. Kemudian dalam Yohanes juga dijelaskan di situ ada Roh Kudus, berarti udah 3. Jadi ada 3 pribadi, di dalam ketiga pribadi itu hanya satu hakikat, yaitu Allah yang Esa itu. Jadi kita bedanya kalau nama daripada Tuhan, kalau orang Muslim adalah Allah. Tetapi kita Allah itu sebuah hakikat, yaitu sebuah jenis. Nah, di dalam Allah itu terdiri dalam 3 pribadi yang berbeda itu, yang bisa dibedakan, tapi dia tidak bisa dipisahkan karena dia Esa, satu yang mengikat, yaitu Allah yang Esa itu. Sehingga bukan saya memaksakan bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi memang dia Tuhan, tapi Tuhan yang saya maksudkan, Tuhan huruf kecil, T-nya huruf besar, bukan Tuhan yang huruf besar semua yang di perjanjian lama itu katanya dari Yahweh ya, nama Tuhannya bangsa Israel. Tapi Tuhan yang dalam perjanjian baru itu dia merujuk kepada Kurios. Kurios itu diterjemahkan bisa Tuhan, bisa Tuan gitu. Jadi bisa Tuhan, bisa Tuan. Tetapi dia tidak langsung merujuk semata-mata bahwa Tuhan Yesus itu langsung merujuk kepada Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi, tidak. Dia diberikan kuasa karena kata Tuhan itu gelar ya, gelar. Jadi dia seperti raja, Mesias, apalagi imam besar, junjungan gitu. Jadi Kurios ini seperti kalau dalam bahasa di Al-Qur'an itu disebut Rob, diterjemahkan Tuhan juga. Bisa Tuhan, bisa Tuhan. Memang Kurios, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Jadi itulah sehingga konsep untuk memudahkan pengajaran untuk ketiganya bisa disatukan, bahwa Bapa, Firman, dan Roh itu tidak bisa dipisahkan, tetapi bisa dibedakan, tetapi dalam satu hakikat itu Allah Tritunggal itu yang kami sembah sebagai pencipta langit dan bumi. Kira-kira begitu. Ya, boleh aku tambahin sedikit, Bang Freddy? Ya, silakan. Izinkan ya host ya, aku bicara. Iya, boleh. Oke, ya diskusi itu kalau enak yang 2 arah gitu loh. Kok jadi bahas ke kekristenan aja, ini gimana nih? Jadi gimana ini? Berapa menit atau gantian gitu aja ya? Gantian ya, silakan Pak Wen. Ya, oke. Aku ingin tahu aja, bagaimana Suma itu membuktikan Tuhannya itu ada gitu. Coba, saya ingin tahu aja. Oke, lanjut Abang. Oke, baik. Bagaimana Suma bisa membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada? Dengan adanya alam semesta ini, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Itu dulu poinnya. Tidak mungkin alam semesta ini ada kalau tidak ada yang menciptakan, nggak mungkin. Tidak mungkin pencipta langit dan bumi itu tidak ada. Alam semesta ini membuktikan keberadaan Allah. Dengan adanya alam ini, maka bukti bahwa pencipta langit dan bumi itu ada. Pencipta langit dan bumi itu ada, bukan berarti dia harus wujud. Dalam arti kata, ada, dilihat oleh mata manusia. Layaknya akal. Bukti adanya akal, adanya manusia yang bisa menciptakan apa yang kemudian menjadi karya manusia. Akalnya, tapi tak nampak. Nah, di dalam Al-Quran diterangkan bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan apapun. Berarti bagaimana bisa digambarkan wujudnya sementara dia tidak serupa dengan apapun? Mau digambarkan seperti manusia, loh, dia tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6. Laisa kamitslihi syai'. Engkau maha besar ya Tuhan, tidak ada yang serupa dengan engkau.
Jadi kalau ada makhluk yang diserupakan dengan Tuhan, itu bukan Tuhan. Itu adalah togut, berhala, ya, yang dipertuhankan. Saya kasih pendukung narasi saya yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, laisa kamitslihi syai'. Di dalam 1 Timotius 1:17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak terlihat, yang tak nampak, yang esa. Yohanes 6 nomor 46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Bapa, Dialah yang menyatakan tentang Bapa, melihat tentang Bapa. Yohanes 5 nomor panjang-panjang. Lu kok ngatur? Panjang nanti aku. Iya. Jangan atur napas, jangan emosi Anda. Atur napas. Enggak, mungkin 2 menit aja dikasih timer aja. Jangan emosi 2 menit, ya. 2 menit aja. 2 menit, Yesus yang Anda tuhankan itu mengatakan berapa begini. lama lagi nih? Tolong Anda percaya ya, Wahyu, Pak Wahyu, tolong Anda percayai, Pak Wahyu. Yesus punya ucapan. Jangan Anda tidak percaya ke dia. Yesus mengatakan Wahyu itu, Pak Wahyu itu siapa? Nggak, Anda kan Wahyu, nggak usah sembunyi identitasnya. Udah diam. Yohanes 5 nomor 37. Ya, berapa lama lagi nih? Kita tanggapi dulu dong. 2 jam lagi. Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku. Jadi mudah saya, ya. Dialah. Oke. 2 jam lagi, Pak, sabar. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Kok malah lari ke Alkitab sih, gimana sih? Ini penjabaran Tuhan saya, Pak Wahyu, kalau Anda punya akal. Iya, jangan lari-lari. Ini. Sabar Pak, sabar, iya, supaya Anda tahu explore aja bahwa lewat, kitabmu. Diam dulu Pak, diam. Tuhan pencipta langit dan bumi, menurut Yesus Pak Wahyu sama seperti di Al-Qur'an. Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengarkan. Sama Tuhan kami, Anda beda. Tuhan Anda bisa dibunuh. Demikian, silakan. Oke. Silakan Pak We. Jadi saya minta bagaimana membuktikan Suma itu membuktikan Allahnya itu. Kalau soal penciptaan, ya saya ketawa aja sih. Pasti anak TK juga pasti kalau ketemu siapa yang menciptakan, ya Tuhanku lah, kan begitu. Nah, itulah Tuhan kami, Pak. Bisa. Sekarang Itulah Tuhan kami, Pak. Suma, Itulah sabar Tuhan dong, kami. jangan dipotong. Jangan emosi, Tapi kan Pak, saya sudah santai aja. santai Suma, ya santai. Ya, tapi suara Anda gemetaran loh. Sudah, kelihatan Anda emosi. Nggak apa-apa. Aku habis ngopi ya. Jadi gini, santai aja, nggak usah pakai framing ya. Iya, enggak, masalahnya suara Anda gemetaran, kelihatan dari bawah. Nggak ada gemetaran apa sih ya, memang biasa gini suaraku ya. Oh, memang. Jadi saya bukan Wahyu, bukan siapa-siapa, saya Dewi ya. Dan cuma sering bertemu aku juga di beberapa komal termasuk. Iya, nama Anda Wahyu, udahlah, nggak usah. Bukan. Lanjut. Iya, nggak usah. Wahyu ada lagi Wahyu ilahi itu. Ya, oke. Jadi begini ya, jangan dipotong ya. Kalau ditanya anak TK itu pasti ditanya siapa yang mencipta langit dan bumi ini. Pasti Tuhanku lah. Dan setiap orang beragama pasti mengaku Tuhannya lah yang menciptakan langit dan bumi. Iya kan? Manusia itu nggak bisa membuktikan, ya. Kenapa nggak bisa membuktikan bahwa dia Tuhannya sang pencipta? Nggak bisa. Tahu kenapa semua? Tahu nggak jawabannya? Nggak usah dijawab, nanti aja dijawab, ya. Aku kasih tahu, ya. Karena waktu penciptaan langit dan bumi, manusia itu belum diciptakan, gitu loh semua, ya. Jadi nggak bisa kau jadikan referensi bahwa Tuhanmu itu pencipta langit dan bumi. Nggak bisa, ya. Kalau aku juga mengatakan di kitabku juga bisa, ya. Yesus itu pencipta langit dan bumi, ada. Mana dalilnya? Jangan dipotong dulu dong. Aduh, ini gimana nih host? Makanya dikasih timer, aku tadi diem ya. Ya. Enggak, jadi soalnya Anda menipu di sini. Jangan gitu dong, framing gitu dong, nggak baik semua. Ya. Nah itu fakta kok, Yesus pencipta langit dan bumi, mana dalilnya? Ini gimana nih Saya minta dalilnya mana? Dalilnya mana? Yohanes 1 ayat 3. Ya, Yohanes 1 ayat 3 apa? Di situ sang firman. Lah, itu firman, itu Tuhannya, Yesus, Pak. Sabar. Aduh. Itu Tuhannya Yesus, Pak. Potong-potong. Makanya kasih timer host kasih timer 2 menit aja. Bang Farid diam dulu, Bang Farid. 2 menit kayak fair 2 menit. 3 ronde aja sama semua ya.
Ya, jadi kita bahas Allah Tuhan itu ya dari dua arah ya. Cuma membuktikan Tuhannya itu ada ya. Pakai dalil Al-Qur'an, jangan lari-lari pakai Alkitab. Saya menjelaskan nanti Tuhannya saya pakai Yesus. Alkitab, kan itu fair. Ya berarti Yesus versus Allah kan, Pak? Aduh. Nah, Gini jangan nih, nanti kalau- Anda jangan nanti Anda lari ke Tuhannya Yahudi. Gimana kan ini gitu. kalau nggak dikasih timer ya gini nih, lihat dipotong-potong nih. Aku tuh diem. Enggak, tadi saya diem cuma mendengarkan. mengingatkan. Saya cuma Aduh, mengingatkan. janganlah potong-potong Tuhan semua. Anda itu Yesus. Kita diskusi santai-santai ya aja, kan? baik aja. Loh, Udah loh, gini Bapak aja semua, yang kepanikan. Ya sudah nanti ya ini nanti ini 1 menit. Ya 10 detik aja 10 detik. 10 detik aja ya. Semua. Coba udah kan? buktikan lah. Ya coba buktikanlah yang berbicara dengan Musa itu di Gunung Tursina di Al-Araf 143 di GS Al-Qasas 30 ayat 28 ayat 30 itu Allah yang disembah Bang Suma. Silakan dibuktikan ya. Tolong itu dijawab, silakan. Oke, baik. Kan Anda sudah membaca tadi dalilnya kan? Di Al-Araf ayat 143. Itu seirama dengan apa yang tertuang di dalam pengajaran Yahudi. Ketika Tuhan kemudian datang kepada Nabi Musa minta untuk melihat Tuhan. Dan Tuhan kami mengatakan, lantarani kamu tidak akan sanggup melihat aku. Keluaran 33 kan sudah jelas tuh. Keluaran 20 kan jelas tuh. Tidak ada manusia yang bisa hidup karena melihat aku. Ayo. Kata Allah, kamu sekali-kali tidak akan bisa melihat aku. Walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbu qala rabbi arini anzur ilaik. Apa kata Allah? Qala lan tarani. Udah jelas itu. Di dalam Bibelnya orang Yahudi mengatakan tidak ada orang yang bisa melihat aku bisa hidup. Berarti tidak ada orang yang bisa menyerupakan Tuhan itu kayak mana? Musa tidak bisa menggambarkan Tuhan yang kenapa? Musa tidak sanggup melihatnya. Yesus juga mengatakan demikian. Nah sementara kamu, saudara Wahyu Tuhanmu, disunat hari ke-8, nonotnya dipotong, di Markus 11 dihanenen. Lalu apalagi? Mayatnya dikafani, apalagi dikuburkan, seterusnya. Itu Tuhanmu. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Kalau Tuhannya Yahudi itu Tuhannya Islam. Tuhannya Islam ya Tuhannya Yahudi, Tuhannya Yahudi ya Tuhannya Islam. Ini Kristen yang bermasalah Tuhannya manusia, mantan mayat. Hai. Nah sekarang ketika Musa bercerita tentang Bapak itu wujudnya kayak mana? Oh Bapak itu roh. Nah coba wujudnya kayak mana roh itu? Gaib. Berarti laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan apapun. Itu yang digambarkan Al-Quran. Sementara Tuhanmu serupa dengan Tarsan. Gimana ceritanya ini Pak Wahyu? Hayo. Orang Yahudi coba Anda tanya sekarang. Wahai orang Yahudi, wujud Tuhanmu seperti apa? Apa kata orang Yahudi? Laisa kamitslihi syai'. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Nah, teman Kristen ditanya, seperti apa wujudnya Tuhanmu wahai orang Kristen? Harusnya kamu jawab jujur. Wujud Tuhan kami itu mirip Tarsan. Kan gitu Pak Wahyu. Oke, silakan. Sudah. Oke ya, terima kasih Suma. Ya. Aduh, Suma silakan. bisanya cuman framing ya, nggak bisa membuktikan ya. Saya membahas Bahwa- tentang Tuhan saya. Sabar. Ini waktu saya. Nah, kamu kenapa nggak mau bahas terus. Tuhanmu yang kayak Tarsan itu? Aduh. Kenapa? Berani nggak kamu bahas tentang Tuhanmu yang kayak Tarsan itu? Silakan. Udah diamkanlah dulu kok. Ini giliran saya, waktu saya ya. Tadi saya diam kok bicara ya. Saya Suma, minta kau ya, jelaskan sabar, Tuhanmu. Saya kan Sabar, tadi menjelaskan Suma, Tuhanku, Suma, Wahyu. sabar. Saya tadi menjelaskan Sabar, Tuhanku, sabar. wahai Wahyu. Aduh, ini Sekarang gimana, kau host? jelaskan Makanya kasih Tuhanmu. waktu dong, host. Yang melanggar ya. Iya, tapi Langsung kau ketik jelaskan aja, Tuhanmu. gitu, Berani nggak kau ya. jelaskan Tuhanmu? Ya, Berani ini nggak satu kamu ronde jelaskan lagi ya. Tuhanmu Satu seperti ronde saya lagi berani ya. menjelaskan Nanti Tuhan ikut saya? tanya lagi kalau dia nggak bisa Wahyu, membuktikan. berani nggak kau jelaskan Jadi gini, Tuhanmu? aku jelaskan. Sabar. Layaknya Aduh, saya ini gimana tadi nih, host? menjelaskan Host, Tuhanku. Ini dia. Dengarkan Menjual dulu, obat kau ini jangan begini, gila nggak bisa permanen. diem. Kau jangan gila permanen. Wahyu, Nah, gini sudah mulai saya kan tidak akan menghina-hina kan, nggak membiarkan mau. kamu. Maki-maki gini, maki-maki Wahyu, atau Wahyu, dihominin, saya ya. tidak akan Aduh, membiarkan jangan gitu kamu. dong.
Ini tak Kamu pasang harus jadinya ini. menjelaskan Tuhanmu. Aduh, Hey, gimana ini? Kamu jelaskan Aduh. Tuhanmu. Wah, sudah. Kenapa Kalau kamu nggak mampu, menjelaskan sudah, Tuhanmu? nyerah Kenapa? aja, nyerah aja, sudah. Enggak, saya tanya Sudah, dulu, kalau kenapa mampu, kamu nggak sudah, menjelaskan nyerah aja, Tuhanmu? nggak apa-apa. Aku nggak Kamu nggak mampu, mampu. santai aja Suma. Kamu Suma yang santai tidak aja lah. sanggup. Diskusi Hey, santai. tadi saya sudah Sabar, menjelaskan Suma. Tuhanku Sabar. laisa kamislihi syai'. Gimana? Sekarang Gimana? giliranmu Nanti ku jelaskan Tuhanmu juga. yang mirip Tarsan Pakai itu, silakan. Alkitab, ya. Aku menjelaskan Tuhanku pakai Alkitab, ya. Kau menjelaskan, aku tanya jawablah pakai Al-Quran gitu, ya. Lah Oke, tadi saya sudah ya, pakai coba Al-Quran potong. loh. Aduh, Laisa kamislihi syai' itu Al-Quran, Wahyu. Aduh, Sekarang kau sabar, coba sabar. terangkan Suma, Tuhanmu sabar. yang mirip Coba dengarkan Tarsan dulu itu, lah, coba. Ini nih begini Silakan. nih, lihat nih. Setiap kali ya. Jadi ya, itu sudah jelas bahwa dikatakan ya di Yohanes 1 ayat 8 pun ya, Yesus mengatakan tidak ada yang bisa melihat Allah, ya. Dan anak Allah yang menyatakannya, yaitu Yesus yang menyatakannya. Kenapa susah? Kalau Allah ingin menjadi manusia, ya dia bisa juga menjadi diri dari manusia. Apa salahnya? Tuhan Maha Kuasa, ya. Sedangkan di Al-Araf, mohon maaf ya, tadi kutanya, ya, di sana kan Musa juga mendengar suara Allah, dikatakan, Musa, aku ini Allahmu. Ya Allah, jawab Musa. Di Al-Qasas 28 juga begitu, ya. Artinya apa? Tidak harus melihat wajahnya, tapi mendengar. Nah, ya ingin tanya, ya, kan melihat itu dari sebatang pohon, ya. Musa mendengar suara Allah menyatakan dirinya dalam suara dari sebatang pohon. Nah, yang ingin tanyakan, kalau memang itu Allahnya yang disembah Bang Suma, siapa yang menyaksikan waktu Musa itu mendengar? Ya, coba dijawab nanti, ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, nggak mampu, ya. Ya, jadi kalau Yesus ya waktu di gunung itu menunjukkan dirinya, dia menyatakan dirinya. Siapa yang berbicara di Keluaran 6 ya, ayat 1 sampai 3 ya, pengutusan kepada Musa. Yesus menyatakan dirinya bahwa akulah yang berbicara dengan Musa di Gunung Sinai itu. Oke, sudah aku jawab. Sekarang cuma tunjukkan, ya. Dan itu Yesus di gunung itu disaksikan oleh Petrus, Yakobus, Yohanes. Ada saksi matanya, ada yang melihatnya, ya. Jadi tolong nanti cuma jawab, ya, siapa yang menyaksikan. Padahal jelas di ayat Al-Qasas 30 itu dan seterusnya itu menyatakan Allah menyatakan dirinya dengan Musa. Musa, aku ini Allah, ya. Ya Tuhanku, ya Allahku, jawab Musa begitu. Tapi siapa yang menyaksikan itu? Siapa saksi matanya yang mendengar gitu, ya? Tolong, ini ronde terakhir, ya. Kalau sampai nggak bisa jawab lagi, ya sudahlah, aku mundur aja, ya. Gitu ya Suma, ya. Tolong dijawab. Oke, terima kasih. Oke. Jadi teman-teman, inilah orang manusia dewasa tapi otaknya nggak ada, kosong kepalanya. Dari tadi saya menjawab, Tuhan kami itu laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Habis gitu dia minta saksi siapa yang melihat Allah. Kan memang otaknya nggak dibawa. Akibat terlalu banyak makan makanan haram yang diharamkan Yesus. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Siapa saksinya katanya? Melihat Tuhan. Emang Yesus? Hah? Emang Tuhan Anda yang Tarsan itu, yang mirip Tarsan? Yang banyak saksinya melihat ketika dia dipotong nonotnya, ketika kemudian dia netein, kemudian dia dikafanin, kemudian dikuburin, disalib, dibunuh, dipentek. Emang Tuhan loh. Tuhan itu tidak ada yang bisa menyaksikan keberadaannya, wujudnya. Orang berakal hanya sampai kepada Tuhan dengan melihat ciptaannya, bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Sang Maha Kuasa, bukan malah Tuhan diciptakan oleh Tuhan. Itu pengajaran paganisme. Dan kalau kau bertanya tentang Al-Araf, Al-Quran menjawab dengan lugas, ya. Kamu harus tahu, di dalam Al-Quran mengatakan apa? Wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan fayuhi bi isni ma yasha wa innahu
Innahu aliyun hakim. Itu Al-Quran. Tidak pantas kemudian manusia, apakah dia itu nabi, apakah dia itu rasul, tidak pantas bagi mereka kemudian berbicara langsung kepada Allah kecuali melalui perantaraan wahyu dari belakang tabir atau dengan mengutus malaikat. Jadi Musa alaihissalam itu tidak berbicara langsung kepada wujud Allah, berbicara melalui perantara. Itu yang perlu kamu paham. Dan itu memang betul. Di dalam kitabmu coba kau pelototin. Makanya kau jangan cuma bisa bertanya terus. Kau belajar Bibelmu itu. Yang datang kepada Musa itu bukan wujud Tuhan. Yang datang kepada Musa itu adalah malaikat-malaikat Tuhan. Kalau saya tanya siapa saksinya? Kau bisa jawab. Siapa yang melihat malaikat di atas gunung Sinai ketika Musa berbicara dengan malaikat? Ini ajaran buat kamu ya, Wahyu ya. Supaya kau jangan berumur tapi ilmumu tidak berumur. Di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 53 Anda lihat di situ. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh para malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ini Taurat yang dimaksud ini adalah yang diterima Musa di atas gunung. Jadi Musa berdiskusinya dengan malaikat, utusan Tuhan, bukan dengan Tuhan. Paham kau? Jadi yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran yang kamu katakan tadi, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, itu bukan Allah langsung yang menyatakan wujudnya, berbicara langsung kepada Musa, bukan, tapi melalui perantaraan tabir. Sama seperti saya datang ke kamu, Wahyu, itu tidak langsung ke Suma yang datang ke kamu, tapi melalui HP saya datang. Apakah Bang Suma itu adalah HP? Pakai otak kau. Ya, aku menyatakan diriku kepada Pak Wahyu bahwa aku ada. Aku datang kepadamu. Kau bicara dengan aku melalui apa? Melalui HP. Apakah aku adalah HP? Bukan. Allah berbicara melalui tabir. Allah melalui perantaraan pohon. Apakah kemudian Allah itu pohon? Tidak. Saya berbicara kepadamu melalui HP. Apakah Bang Suma itu adalah HP? Tidak. Makanya jangan kau menyembah orang yang sama seperti Tarsan. Ya, jadi kesimpulannya Tuhan saya laisa kamitslihi syai', Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Yesus mengatakan tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Kalau kau tidak percaya kepada Yesus, maka inilah Yesus katakan, enyahlah kau daripada aku, engkau adalah pembuat kejahatan. Jadi kesimpulannya, Tuhan kami, Tuhannya Yesus, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun, tidak bisa digambarkan dengan gambaran apapun, tetapi dia ada, dia wujud, dia nampak, dia nyata, tapi kemudian tidak bisa digambarkan. Sedangkan Tuhannya Pak Wahyu adalah manusia, mantan mayat yang dilantik oleh Paulus berdasarkan Roma 14:9. Mayat tadi dibangkitkan menjadi Tuhan dan disembah Pak Wahyu. Sayangnya orang ini mirip Tarsan. Demikian. Ya, terima kasih ya atas maki-makiannya, framingnya pribadi. Oh, itu bukan makian, Wahyu. Itu fakta. Jangan dipotong. Kamu menuduh. Sudahlah semua. Lo gini nih, lihat di waktu Kamu saya. menuduh. Kamu menuduh saya memaki. Lihat ini. Saya dituduh. Saya dituduh memaki katanya. Padahal itu fakta. Gimana ini? Coba kau jawab jujur. Apakah Tuhanmu itu mirip Tarsan? Jawab. Kesimpulan Tarsan masih bagus. Tadi Dia pakai tutup ini, pusat ke bawah masih ditutup. Tuhanmu? Sabar semua, sabar. Ya, Semua aku datang besok. Ya, kamu ngomong Tadi lagi, katanya silakan. Yang ngomong dulu ngomong lagi. Ya, silakan. Tadi kau bilang terakhir, kau ngomong lagi, silakan. Simpulan Apalagi yang saya kamu ya, jual? terima kasih ya Bang Suma sudah mengakui ya Allahnya lewat perantaraan pohon ya. Tapi kalau perantaraan manusia nggak bisa ya. Oh, nggak bisa. Nggak bisa gimana? Dipotong lagi. Nggak bisa. Nggak bisa gimana? Nggak bisa. Dasar mahlul. Jadi menurut Suma ya. Pohon lebih dihargai daripada manusia. Oh, luar biasa ya Suma ya. Terima kasih kau mengakui pohon daripada manusia. Framing. Giliran sendiri lo tadi dari pohon. Gimana sih? Sabarlah. Giliran saya kayak minta waktu sedikit aja lah. Satu menit ya. Kenapa nggak bahas Tarsan, Bos? Jadi Malu. Suma lebih menghargai pohon
ya Ah, itu daripada kan? manusia ya. Jurus Paulus. Potong lagi. Kan karena dipotong kamu menipu, lagi. karena kau nipu. Mana ada saya sekarang menghargai kata-kata pohon menipu lagi, katanya. nggak ada kata-kata framing gitu. Loh, kamu mengatakan saya menghargai Sudah ya. pohon. Gini Di mana itu teman-teman saya yang katakan? belum, terima kasih atas diskusi pendek ini. Makanya jangan kelamaan Cuma ya Pak kita bisa Tarsan. membuktikan, Ya, siapa yang jangan menyaksikan kau waktu Musa kelamaan berbicara dengan menyembah Tarsan. aduh Jangan. gini ya. Nggak ada yang bisa kau bodohi di sini, Wahyu, nggak ada, nggak ada. Tadi Nggak kan ada sudah yang aku bisa kau bilang bodohi di sini, wajah Allah nggak nggak ada. dilihat, tapi kan mendengar ya. Tapi kan yang penting ada yang menyaksikan bahwa itu loh yang berbicara itu siapa gitu loh. Ya, tidak harus menunjukkan wajahnya. Kalau Yesus jadi manusia sama. Nah, lalu siapa yang menjadi saksi melihat Musa? Pohon. Aduh. Siapa yang melihat Sabar saksi dong, Musa sabar dong. Gini nih, bicara gini dengan nih, Tuhan? Ya, Jawab, sudahlah jawab, Jadi jawab. jadi ya. Jawab. Kita semua menunjukkan. Siapa yang Belum menjadi nanti saksi? kutunjukkan kuasa-kuasa Yesus. Siapa yang Ku tanya melihat nanti saksi? kuasanya nggak bisa juga kan repot. jadinya. Siapa Ini yang aja sudah nggak melihat? bisa, ya. Siapa Oke, yang teman-teman. melihat Host, Tuhan terima kasih datang ya kepada sudah Musa? dinaikkan. Oke, cuma ya sampai ketemu di lain kesempatan. Iya, Terima bawa kasih. Tuhan Tarsanmu itu, bawa pulang, suruh mandi, banyak kutunya. Oke ya teman-teman, si penyesat ini mencoba untuk melakukan framing dengan mengatakan saya lebih menghargai pohon. Padahal ketika Allah menyatakan diri, sudah jelas sekali menyatakan melalui perantara. Al-Quran menjelaskan wa maka nalibasarin ayukallimahullah. Kita sudah menjelaskan itu. Illa wahya, melalui kemudian perantaraan wahyu, dari belakang tabir, atau dengan mengutus malaikat. 3 hal ini yang menjadi cara Allah menyatakan wahyunya kepada para malaikat, kepada para utusan. Nabi Abraham, yes. Kemudian Nabi Musa, Daud, Salomo, Yesus, yes, semuanya. Tidak ada Tuhan datang dalam rupa manusia. Itu hanya ada di ajaran paganisme, ajaran politeisme, ajaran Hellenisme Stoa, penyembahan terhadap roh-roh. Nah, kemudian dia mengatakan, loh kenapa kamu menghargai Tuhan datang melalui pohon? Kenapa tidak melalui manusia? Loh, Tuhan itu mengutus Yesus sebagai perantara. Kita menghargai itu. Yesus itu perantara Tuhan. Dia adalah Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Tetapi kita tidak menuhankannya. Tidak menuhankan pohon, tidak menuhankan Quran, tidak menuhankan manusia Yesus. Tidak. Kenapa? Karena mereka ini adalah utusan saja, bukan Tuhan itu sendiri. Oke, Pak Wahyu kemudian stres ketika dia ingin mencari wujud Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata dia tidak bisa temukan, dan kemudian ternyata Tuhan yang diajarkan oleh Yesus juga tidak berwujud, dalam arti kata tidak fana sebagaimana yang digambarkan di dalam kitabnya mereka sendiri. Paulus sendiri mengklaim bahwa Tuhan itu adalah maha suci, maha tinggi, sebagaimana yang tertera di dalam kitabnya sendiri, bahwasanya Tuhan yang kekal yang tak nampak itu adalah maha suci, maha tinggi. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian, karena di sini sudah mau azan ya, zuhur. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah dinaikkan di sini di Komal. Saran saya kepada saudara saya ya, Indah saya Oniabi, tolong lain kali orang-orang yang menghujat Al-Quran jangan dikasih ruang di Komal-Komal kita. Siap bang, siap, Ya. siap bang. Kalau ada tahu penghujat, menistakan Allah, kemudian menistakan Nabi, begitu juga yang menistakan agama orang lain, monolog, itu jangan dinaikkan juga. Saya tadi mengatakan itu kepada Pak Wahyu ya supaya dia sadar, karena memang Yesus itu seperti itu adanya. Ya, sahabat-sahabat, Ya, Bang Pak. Handi, Dinda Tahta, saya pamit dulu. Bunda Rahma, Dulu dong. Awi, dan juga sahabat Farid. Ya, tar dulu. silakan. Bang Freddy juga. Dilanjut. Udah. Oke, saya mau makan dulu di Indonesia Oh bang Timur. Freddy nggak Ya, ngomong silakan dulu, Bang silakan. Freddy. Nanti kita diskusi lagi ya. Iya. Bang Handi, silakan Bang Handi. Sholat dulu. Ya, ya. Jadi teman-teman yang ada di seluruh penghuni muka bumi ini, tentu yang beriman, bahwa tetap kita lanjutkan perjuangan kita bersama. Apa itu perjuangan menggapai amal jariah. Makanya masih dibuka kesempatan untuk berbagi dalam hal pengadaan air bersih dan pembangunan rumah imam di masjid kita Nur Maulidah di Sulawesi Selatan, Makassar, tepatnya di Kabupaten Goa Bolangi.
Untuk itu kami masih menunggu atensi perhatian amal jariah buat saudara-saudara. Yang ingin berbagi silakan menghubungi Andi Selebes Channel, menghubungi Zulkifli Mabas. Di sana ada rekening Yayasan Makassar Bola Center Indonesia. Terima kasih, dan untuk Wang Abi juga thank you telah membuka kembali hubungan silaturahmi yang baik, bahwa apapun itu penghujat jangan naik lah. Semalam juga saya nggak naik di Komal Julius karena ada penghujat si Haleluya itu, jadi makanya saya juga nggak kesana gitu. Kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.